Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 11 Februari tahun 2024 adalah hari Minggu biasa ke-6. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Imamat bab 13 ayat 1 sampai 2 dilanjutkan dengan ayat 44 sampai 46. Tuhan Allah berfirman kepada Musa dan Harun, apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak atau bintil-bintil atau panu yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya, ia harus dibawa kepada Imam Harun atau kepada salah seorang dari antara anak-anaknya yang adalah imam. Karena orang itu sakit kusta, maka ia najis, dan imam harus menyatakan dia najis karena penyakit yang di kepalanya itu. Orang yang sakit kusta harus berpakaian cabik-cabik dan rambutnya terurai. Ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, najis, najis. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis, ia harus tinggal terasing di luar perkemahan tempat kediamannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 10 ayat 31 sampai bab 11 ayat 1. Saudara-saudara, jika engkau makan atau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu demi kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani, maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai 45. Sekali peristiwa, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia mohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat menahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan
Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi. Dengan peringatan keras katanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal itu kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota, di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah hati Allah bagi mereka yang paling menderita. Hari Minggu biasa yang ke-6 ini dipersembahkan gereja sebagai hari orang sakit sedunia. Tujuan sederhananya adalah agar kita mendoakan orang-orang sakit dan melakukan karya amal yang penting untuk kesembuhan mereka. Bacaan-bacaan dari kitab suci hari ini berbicara tentang bagaimana Yesus memperbaiki cara memperlakukan semua orang susah, kecil, menderita, dan ditolak oleh banyak orang. Yesus menunjukkan diri sebagai kehadiran Allah sendiri yang tergerak hati oleh belas kasihan. Jika menurut hukum Taurat atau Perjanjian Lama, dalam kehidupan orang Israel, ada aturan untuk menjauhi dan tidak boleh mendekati semua mereka yang menderita penyakit berbahaya, yakni kusta. Yesus justru dalam Injil hari ini memperbaiki penghayatan tersebut dengan menunjukkan hatinya yang berbelas kasihan terhadap semua mereka yang paling menderita, paling ditolak, disingkirkan, dianggap kotor, dianggap berbahaya, najis, berdosa dan haram untuk didekati dan dicintai. Saudara terkasih, bacaan pertama dari kitab Imamat menunjukkan aturan, hukum dan ketentuan tersebut yang merupakan sesuatu yang wajib diperhatikan oleh Israel untuk memelihara keselamatan dan keutuhan bangsa Israel dalam perjalanan mereka kembali ke tanah terjanji di Kanaan. Ketakutan jangan sampai bangsa Israel punah karena penyakit-penyakit yang berbahaya dan mendatangkan maut. Israel menetapkan salah satu hukum untuk menyingkirkan dan menjauhi yang menderita penyakit kusta. Biarpun maksudnya untuk melindungi penularan penyakit berbahaya dan bagi kawanan Israel tidak terjadi kepunahan, peraturan Israel ini pada akhirnya menimbulkan penderitaan yang semakin mendalam bagi umat Allah. Terjadi diskriminasi, penderitaan, ketidakadilan, dan penyingkiran. Injil Markus hari ini menggambarkan tentang rintihan,
kepedihan hati dan ketersingkiran kelompok masyarakat yang mengalami penderitaan ini. Sekaligus juga Injil berbicara tentang peristiwa Allah menunjukkan ketergerakan hatinya untuk mengulurkan tangan, mendekati, menjamah dan menyembuhkan mereka melalui perbuatan Kristus. Diceritakan bahwa seorang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga, lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Hati Yesus yang tergerak oleh belas kasihan, uluran tangan, jamahan, pentahiran dan penyataan kemauan Yesus akan kesembuhan si penderita kusta adalah peristiwa dan kehadiran Allah sendiri yang menaruh perhatian, cinta dan kasih sayang kepada semua mereka yang paling ditolak, paling menderita, disingkirkan dan dibuang oleh masyarakat. Hati Allah selalu berani melawan hal-hal yang salah dan tidak benar. Keberanian tindakan Yesus ini adalah terobosan kesaksian, panggilan dan pembaharuan yang dibuat oleh Allah sendiri. Ia mengubah cara kita memahami, bersikap dan memperlakukan saudara-saudara kita yang menderita. Cacat fisik, keterbatasan mental, penyakit, kondisi hidup yang tidak bergantung tidak boleh membuat kita setengah hati, mengucilkan, menjauhi, menolak, tidak tulus, tidak berani, penuh perhitungan, takut, mengambil jarak, merasa geli dan jijik, merasa diri paling bersih, paling baik, paling suci, tidak mau dekat dan bergaul. Sikap-sikap ini membuat orang lain mengalami dirinya ditolak, terkutuk, jelek dan kotor, tidak diinginkan untuk hidup, merasa tidak pantas untuk didekati dan diajak bergaul. Saudara-saudari terkasih, dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus, Paulus mengingatkan poin-poin tersebut berkaitan dengan soal makanan dan minuman yang haram dan yang tidak haram. Bagi Paulus, sikap berpegang teguh pada aturan tidak boleh menjadi hal yang merusak kemuliaan Tuhan, kebaikan hati Allah yang harus ditunjukkan kepada orang banyak. Tidak boleh membuat pilihan hidup yang menimbulkan syak dan prasangka bagi siapapun, tetapi supaya semua orang mengalami keselamatan. Artinya, orang harus membuka diri, beradaptasi, menyesuaikan diri untuk membuat orang lain tidak tersinggung, tidak dilecehkan, tidak ditolak, tidak dihargai karena kekakuan hidup dalam kaitan dengan aturan-aturan itu. Ketiga, bacaan kitab suci hari ini menegaskan kembali perhatian untuk hal-hal ini. Taat pada aturan adalah kewajiban, tetapi tidak boleh melucuti hal yang lebih hakiki, yakni cinta kasih. Perlu bersikap kritis terhadap pelbagai aturan, informasi, pandangan hidup dan rupa-rupa ajaran, supaya tidak membuat orang lain merasa ditolak, menderita, kotor,
tidak pantas untuk dihargai, wajib dijauhi dan tidak berarti. Jika model-model penghayatan diri yang seperti ini dihidupi, hati kita mati di hadapan Allah karena dipagari oleh pelbagai pagar negatif. Semoga demikian. Amin.